dengan upaya yang telah saya lakukan, ternyata ASI yang keluar pun juga tidak bisa banyak dan melimpah. Nah, yang ada nih, ketika saya sudah melakukan hal tersebut dan saya pompa ASINya, malah ASI yang keluar ini bukan ASI yang berwarna putih, melainkan ASI ini berwarna pink. Dan ketika saya lanjutkan, malahan ASI ini berwarna merah. Nah, saya jadi bingung nih. Saya googling lagi mengapa ASI ini bisa seperti ini, dan saya sudah ngeh nih kalau di bagian payudaranya pasti ada sesuatu, entah itu luka atau mungkin pembuluh darahnya pecah. Nah, maklum juga nih, sebagai orang tua baru, pastilah saya akan merasa khawatir yang sangat berlebihan. Khawatir dengan diri saya sendiri dan khawatir dengan bayi saya, karena dengan adanya warna merah ini pada ASI, apakah saya masih bisa memberikan ASI yang berkualitas dan maksimal kepada bayi saya? Ternyata saya masih bingung kenapa ASI ini bisa berwarna merah dan aman atau tidaknya buat saya dan bayi saya. Halo teman-teman catatan harian kuliah, kita kembali lagi ya. Nah, bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Ya, kami harap teman-teman selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia. Nah, kali ini saya kembali lagi untuk menemani teman-teman di beberapa menit ke depan untuk membahas mengenai topik kesehatan. Nah, topik kesehatan apa yang akan kita bahas pada kali ini? Ya, kita cek bersama-sama ya. Nah, teman-teman, atau mungkin ada sebagian ibu-ibu yang di sini sedang menjalani masa-masa menyusui atau pada awal-awal menyusui. Nah, ibu-ibu harus selalu semangat, karena semangat ini menjadi modal utama bagi ibu-ibu untuk terus memberikan ASI yang berkualitas bagi si kecil. Nah, tentunya di awal-awal masa menyusui ini, bagi sebagian ibu-ibu ada kendala yang dialaminya ya. Mungkin salah satunya adalah topik yang akan kita bahas pada kali ini. Nah, apa sih itu? Ya, topik yang akan kita bahas kali ini yaitu adanya kendala pada proses menyusui pada awal-awal menyusui ini, yaitu ASI yang bercampur dengan warna pink atau bahkan warna orange hingga warna kemerahan. Nah, sebenarnya ASI yang bercampur dengan warna pink atau orange atau bahkan kemerahan ini tuh disebabkan karena apa ya? Nah, tentunya ibu-ibu di sini tidak perlu khawatir, karena hal ini merupakan hal yang wajar dan umum terjadi pada ibu-ibu yang menjalani awal-awal proses menyusui. Apalagi nih baru pertama kali mengalami atau menjalani proses menyusui, tentunya pada anak pertama. Nah, apa sebabnya? Nah, sebabnya ini salah satunya yaitu adanya puting yang lecet atau luka, dan kemudian adanya pembuluh darah pada area payudara yang mengalami trauma atau pecah. Nah, tentunya warna pink hingga orange atau kemerahan ini merupakan campuran antara ASI dengan darah yang keluar bersamaan dengan ASINya ya, karena dua faktor tadi. Nah, kenapa ya kok bisa terjadi lecet pada puting dan pecah pada pembuluh darah di area payudaranya? Nah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang umum terjadi. Nah, salah satunya yaitu
pada awal menyusui ini adanya perlekatan pada si bayi atau dede bayi ini ke ibu yang kurang maksimal, sehingga hisapan dari mulut si bayi ini cenderung melukai area puting dari si ibu, dan sehingga luka pada area puting ini akan menyebabkan darah keluar, dan pada saat ASI keluar ini bercampur dengan si darahnya. Nah, ini terjadi pada saat ibu-ibu memberikan ASI secara direct breastfeeding atau memberikan ASI secara langsung. Yang kedua nih, mengapa ASI ini bisa bercampur dengan darah? Nah, salah satunya tadi yaitu adanya pecah pembuluh darah di area payudaranya. Nah, hal ini bisa disebabkan juga karena proses pumping nih. Nah, mengapa proses pumping ini kok bisa menjadikan payudara ini pembuluh darahnya bisa trauma atau pecah? Nah, pumping ini memang diharuskan ya teman-teman untuk dilakukan supaya apa? Supaya kebutuhan ASI bagi si kecil ini bisa terpenuhi. Nah, tentunya juga pumping ini juga bisa bermanfaat bagi si ibu supaya payudara ibu ini tidak terasa penuh. Nah, tapi nih yang perlu diperhatikan, proses pumping ini harus dengan cara-cara yang benar. Nah, salah satunya nih, kita harus memberikan tekanan pada pompa ASI ini dengan tekanan yang lembut sehingga tidak melukai atau menekan pada bagian pembuluh darah yang berada di payudara. Nah, apabila proses pumping ini atau tekanan yang diberikan oleh tangan ke pompa ASI ini terlalu kuat dan terlalu cepat, tentu ini akan memberikan tekanan yang hebat kepada pembuluh darah yang berada di payudara tersebut. Sehingga apa? Sehingga pembuluh darah yang berada di payudara tersebut menjadi trauma dan pecah, yang akhirnya pada saat ASI keluar akan bercampur dengan warna pink hingga orange atau bahkan warnanya kemerahan. Nah, tentunya nih yang baru awal-awal menyusui, hal ini perlu diperhatikan ya. Kita harus memperhatikan dua hal ini, perlekatan yang benar, kemudian ketika kita mau memompa ASI, kita harus memberikan tekanan yang lembut kepada si payudara dari si pompa ASI-nya. Nah, tentunya pada saat sebelum proses menyusui ini berlangsung, nah ibu-ibu bisa mencoba beberapa metode, salah satunya dengan menstimulasi payudara dan melakukan masase pada bagian payudaranya atau mengkompres hangat di area payudaranya supaya apa? Supaya ASI ini terus lancar untuk keluar. Nah, ketika darah ini memang sudah terlanjur bercampur dengan ASI ini, nah ketika warnanya masih pink ini bisa saja diberikan ke si kecil. Namun kalau warnanya sudah merah pekat, nah ini sebaiknya jangan diberikan kepada si kecil karena dikhawatirkan ASI ini terlalu banyak mengandung Fe atau besi. Nah, ketika perdarahan ini berlangsung dan ibu-ibu cenderung khawatir, bisa dilakukan cara-cara dengan cara mengkompres dingin di bagian area payudara yang mengalami lecet dan bagian area payudara yang di sekitar puting supaya perdarahan ini berhenti. Nah, setelah berhenti, nanti bisa ibu-ibu melanjutkan untuk memompa ASI-nya dan memberikan ASI secara direct breastfeeding. Nah, seperti itu ibu-ibu. Nah, bisa dicoba di rumah ya. Nah, tentunya ibu-ibu harus tetap semangat untuk memberikan ASI eksklusif kepada si buah hati. Nah, tentunya problematika masalah ASI ini tidak hanya menjadi problem bagi ibu saja ya, dan tentunya ibu-ibu yang sedang menjalani masa-masa menyusui ini sangat membutuhkan dukungan dari sosial, tentunya dari suami, keluarga, dan lingkungan. Nah, seperti itu. Nah, jangan sampai ya pada masa-masa menyusui ini
dari suami, keluarga maupun sosial ini memberikan dukungan yang negatif kepada ibu-ibu yang menyusui. Nah, apalagi nih pada ibu-ibu yang menyusui yang masih dalam masa-masa nifas. Nah, ini sangat berbahaya sekali apabila dari suami atau keluarga dan kerabat dan sosial ini memberikan kata-kata atau judgement negatif kepada si ibu, karena ini bisa beresiko sekali bagi si ibu mengalami depresi atau postpartum depresi. Nah, ingat ya, harus memberikan dukungan positif kepada ibu yang sedang menjalani proses menyusui. Oke, demikian informasi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman atau ibu-ibu yang sedang menonton video channel catatan harian kuliah pada kali ini. Semoga info ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.